Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muharani Astuti, NIM 18043061 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, jadwal Kamis 10.40 sampai dengan 12.20. Pertanyaan pertama pada buku Balzan yaitu, bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital? Kesenjangan digital adalah istilah yang menggambarkan manfaat yang diberikan oleh komputer dan akses internet bagi orang-orang. Jaringan telah berkontribusi pada kesenjangan digital dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang-orang yang memiliki akses pada internet. Oleh karena itu, menutup gap antara orang yang memiliki akses internet dan orang yang tidak dapat terkoneksi pada internet. Pertanyaan kedua yaitu, apa itu konvergensi jaringan dan mengapa itu penting pada bisnis? Konvergensi jaringan adalah koeksistensi yang efisien dari komunikasi telepon, video, dan data dalam satu jaringan. Konvergensi jaringan penting pada bisnis karena menurunkan biaya komunikasi untuk bisnis, sekaligus meningkatkan cara individu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Pertanyaan ketiga yaitu, apa keuntungan bisnis seluler? Bisnis seluler memudahkan pembelian melalui internet, bisnis di mana saja dan dapat dilakukan kapan saja. Ini dapat memberikan kemampuan untuk memperoleh informasi dan memesan barang serta jasa secara cepat dan mudah menggunakan perangkat ponsel. Lanjut kepada pertanyaan pada buku Kelly. Yang pertama, menurut Anda, apakah dompet seluler atau digital adalah ide yang bagus? Mengapa atau dan mengapa tidak? Ya, karena aplikasi keuangan seluler termasuk perbankan, pembayaran nirkabel, pembayaran mikro, transfer uang, dompet nirkabel, dan layanan pembayaran tagihan. Intinya untuk aplikasi keuangan seluler adalah membuat lebih nyaman bagi pelanggan untuk bertransaksi bisnis dimanapun mereka berada atau jam berapa sekarang. Pelanggan yang tergesa-gesa sangat menuntut kenyamanan seperti itu. Keberhasilan aplikasi pembayaran mikro akan bergantung pada biaya transaksi. Biaya transaksi akan kecil hanya jika volume transaksi besar. Salah satu teknologi yang dapat meningkatkan volume transaksi adalah nirkabel, dompet seluler, atau M-Wallet. Berbagai perusahaan menawarkan teknologi M-Wallet yang memungkinkan pemegang kartu melakukan pembelian dengan satu klik dari perangkat seluler mereka. Di Cina, SmartPay memungkinkan orang menggunakan ponsel mereka untuk membayar tagihan telepon dan tagihan listrik. Mereka membeli tiket lotre dan tiket pesawat serta melakukan pembelian lainnya pada SmartPay. SmartPay meluncurkan 123.com, portal yang memutuskan layanan pembayaran berbasis seluler, telepon, dan internet perusahaan bagi konsumen. Perusahaan merancang portal untuk menyediakan sumber informasi yang nyaman dan terpusat untuk semua transaksi itu. Pertanyaan kedua yaitu, diskusikan bagaimana komputasi seluler dapat memecahkan beberapa masalah kesenjangan digital. Informasi terus menjadi sumber daya yang langka, yang menempatkan mereka pada kerugian ekonomi dan bersifat komparatif. Banyak negara di dunia yang berusaha menutup celah ini di dalam negeri dengan mendorong pelatihan dan dengan mendukung peningkatan pendidikan serta infrastruktur. Teknologi komputasi seluler memberikan energi dan memungkinkan pengguna mengakses internet kapan saja, di mana saja melalui perangkat seluler tanpa PC. Ini tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga memberikan peluang untuk menutup kesenjangan dari kesenjangan digital. Orang-orang dapat mengunduh video atau paket e-learning ke PDA, ponsel, notebook, dan lain-lain, serta dapat melatih dan mendidik
orang-orang yang memiliki sedikit kesempatan untuk mengakses komputer atau internet. Lanjut kepada pertanyaan kasus pada buku Kelly, yaitu jelaskan 4 ancaman utama terhadap keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu rogue access point, adalah titik akses Wi-Fi yang tidak sah di jaringan organisasi yang tidak dikelola oleh administrator jaringan organisasi. Penetrasi jaringan bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja di dalam organisasi atau pengguna tidak sah di luar organisasi dengan mengakses berbagai titik akses Wi-Fi organisasi. Yang kedua itu web driving. Peretas terus bergerak di kendaraan dengan perangkat akses nirkabel seperti ponsel pintar, PDA, komputer portable, berkeliling dan mencari titik akses Wi-Fi gratis dan masuk ke jaringan dengan menggunakan koneksi internet, dan dia dapat mencuri rahasia organisasi informasi juga. Penyusup mencatat kredensial jaringan dan dapat mempostingnya secara online dengan alamat fisik sehingga orang lain juga dapat mengetahui tentang jaringan ini sehingga tidak aman. Lanjut, ancaman eavesdropping atau penyadapan. Dalam sinyal komunikasi nirkabel disiarkan melalui gelombang radio, orang yang tidak berwenang atau organisasi tetangga dapat dengan mudah mengambil pesan orang yang tidak berwenang atau organisasi lain dapat mengakses panggilan telepon, organisasi, email, konferensi video, dan data rahasia lainnya. Gangguan frekuensi radio. Gangguan frekuensi radio ini adalah gangguan pada sinyal radio melalui penggunaan sinyal frekuensi tinggi dalam frekuensi biasa. Gangguan frekuensi radio dapat terjadi di perangkat apapun yang menggunakan sinyal radio gangguan frekuensi secara ilegal. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, manakah dari 4 ancaman yang paling berbahaya pada bisnis? Manakah yang paling berbahaya bagi seorang individu? Dukung jawaban Anda. Menurut saya, ancaman yang paling berbahaya pada bisnis adalah eavesdropping atau penyadapan, di mana orang-orang yang tidak berwenang pada organisasi, baik organisasi tetangga, dapat dengan mudah mengambil pesan ataupun kode-kode rahasia. Orang yang tidak berwenang atau organisasi lain dapat mengakses panggilan telepon organisasi, email, konferensi video, dan data rahasia pada perusahaan. Lanjut yaitu ancaman paling berbahaya pada individu. Menurut saya adalah war driving, di mana peretas terus bergerak di kendaraan dengan perangkat akses nirkabel seperti ponsel pintar, PDA, komputer portable, berkeliling dan mencari titik akses Wi-Fi gratis dan masuk ke jaringan dengan menggunakan koneksi internet, dan ia dapat mencuri rahasia organisasi informasi juga. Penyusup mencatat kredensial jaringan dan dapat memposting secara online dengan alamat fisik sehingga orang lain juga dapat mengetahui tentang jaringan yang tidak aman, sehingga pemilik jaringan individu akan merasa dirugikan karena jaringannya diretas oleh orang-orang secara ilegal.